Diga Nikaya Sigalaka Sutta, kepada Sigalaka, nasihat kepada umat awam. Teman-teman, hari ini kita belajar Diga Nikaya. Diga Nikaya itu adalah ajaran yang biasanya panjang, ya, kadang bisa sampai 34 halaman, 35 halaman. Jadi berarti ya Diga Nikaya urutan 31 ini termasuk yang singkat karena hanya sekitar 10 halaman. Lalu yang kedua, sutta ini termasuk legendaris. Jadi teman-teman hari ini belajar kitab suci yang termasuk legendaris. Dulu saya pernah mengajarkan beberapa sutta yang legendaris juga. Salah satunya Kalama Sutta, ya, itu legendaris sekali. Ini tidak kalah legendarisnya. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Raja Gaha, di taman Suakatupai di hutan bambu. Pada saat itu Sigalaka, putra seorang perumah tangga, setelah bangun pagi dan keluar dari Raja Gaha, sedang menyembah dengan pakaian dan rambut basah dan tangan dirangkapkan ke arah yang berbeda-beda, ke timur, selatan, barat, dan utara, ke bawah dan ke atas. Dan Sang Bagawa setelah bangun pagi dan merapikan jubah, membawa jubah dan mangkuknya pergi ke Raja Gaha untuk menerima dana makanan. Dan melihat Sigalaka menyembah ke arah yang berbeda-beda, beliau berkata, "Putra perumah tangga, mengapa engkau bangun pagi untuk menyembah arah yang berbeda-beda?" Bagawa adalah nama lain Sang Buddha. "Ayahku ketika menjelang meninggal dunia menyuruhku melakukan hal ini. Dan karena itu, Bagawa, demi hormatku kepada kata-kata ayahku yang sangat kuhargai, kuhormati dan kusucikan, aku bangun pagi dan menyembah dengan cara ini ke 6 arah. Tetapi putra perumah tangga, itu bukanlah cara yang benar dalam menyembah 6 arah menurut disiplin Arya. Jadi Bagawa, bagaimanakah seharusnya seseorang menyembah ke 6 arah menurut disiplin Arya? Baik sekali jika Bagawa mengajariku cara yang benar dalam menyembah 6 arah menurut disiplin Arya. Dengarkanlah, perhatikanlah, dan aku akan berbicara." "Baik Bagawa," jawab Sigalaka, dan Sang Bagawa berkata. Kita stop dulu, ya. Pertanyaan saya teman-teman, ya. Dari informasi sutta kita hanya dapat informasi ini, ya. Jadi selain dari informasi ini, itu kita sebut opini. Opini itu bisa banyak, ya. Anda dengar dari pembahasan guru yang berbeda, ya opininya berbeda. Ya, oleh karena itu kalau saya belajar sutta, saya selalu dengan penuh kesadaran memahami bahwa ini informasi dari sutta dan ini opini. Nah, dan kita harus dengan bijaksana memprioritaskan, ya, apa yang ada di sutta. Tetapi kita tentu boleh beropini. Nah, saudara-saudari, kira-kira kenapa pemuda Sigalaka menyembah ke 6 arah? Kira-kira dia menyembah ke siapa? Ya. Kemungkinan, nah ini opini, ya, dia menyembah ke para dewa, ya, karena zaman India kuno dewa itu sangat banyak versi, ya, tidak beda juga dengan di Tiongkok, ya, punya sangat banyak versi dewa, ya, di India kuno sangat banyak versi dewa. Nah, jadi ada kemungkinan ayahnya meminta dia menyembah pagi-pagi itu adalah kepada para dewa, ya. Nah, saudara-saudari, yang kedua adalah saking pentingnya bagi dia menyembah di waktu yang tepat, bahkan ketika rambutnya masih basah dia udah keluar untuk menyembah, ya. Dan kemungkinan juga rambut orang zaman dulu itu panjang, ya. Jadi biasanya kalau rambut panjang itu dalam keadaan basah sebenarnya belum nyaman. Tapi karena sudah waktunya, ya dia lakoni. Lalu
Di berbagai tradisi, sesungguhnya di berbagai tradisi kita juga melakukannya, ya. Nah, kalau orang Tionghoa di Medan, tidak semuanya, tapi sebagian, ya, ada yang percaya. Kalau ada problem tidak selesai-selesai, sembayang langit jam 2 pagi. Ya. Dan ada yang lakukan, ya, jam 2 pagi dia bangun. Kalau masalahnya masalah ekonomi, terbantu. Kenapa Bante? Ya habis sembayang kerja ya. Orang lain kerja jam 8, kita kerja jam 2, ya sangat membantu ekonomi ya. Ya kalau kita buka toko, kita jam 5 kita udah bisa buka ya. Ya. Atau kalau kita kerja apapun ya, kuliah atau apapun, ya itu terbantu ya, jam 2 udah bangun. Tapi kalau jam 2 habis sembahyang bangun tidur lagi, bangun jam 10, kayaknya rezekinya ndak jalan juga ya. Baik saudara-saudari, tetapi kalau kita ambil hikmahnya ya, seseorang yang mampu bangun pagi jam 2 tentu tekadnya luar biasa ya, dia punya tekad untuk mengubah nasib, lalu pikirannya menjadi sangat jernih, dan dia membuka hari-harinya dengan sembahyang dengan penuh positif ya. Ya, beberapa orang benar-benar masalahnya selesai ya. Saudara-saudari, di berbagai kultur hal ini terjadi. Saya akan lanjutkan pembahasannya, nanti akan ada hal baik yang bisa Bapak Ibu bawa pulang ya. Kita lanjut. Berumah tangga muda adalah dengan meninggalkan 4 kekotoran perbuatan, dengan tidak melakukan kejahatan dari 4 penyebab, dengan tidak mengikuti 6 cara membuang harta seseorang, dengan menghindari 14 kejahatan ini, maka siswa Arya mencakup 6 arah, dan dengan praktik demikian menjadi seorang penakluk dari 2 alam, sehingga semua akan berjalan lancar baginya, baik di alam ini maupun di alam berikutnya. Dan saat hancurnya jasmani setelah kematian, ia akan pergi ke alam bahagia, alam surga. Apakah 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan? Pertama, membunuh. Kedua adalah mengambil apa yang tidak diberikan. Ketiga, pelanggaran seksual. Keempat adalah berbohong. Ini adalah 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan. Yang bawa pena, silakan catat di sampingnya, dibuat kurung kurawal. 4 ini adalah sila, betul ya? Jadi Sang Buddha menggunakan kesempatan emas. Orang ini tidak ngerti apa-apa, pokoknya dia dipesanin sama ayahnya, pagi-pagi sembahyang seluruh arah. Timur, barat, selatan, utara, atas dan bawah. Dan Sang Buddha ambil kesempatan ini mengajarkan dharma dia secara komplit ya. Kita bisa belajar dari Sang Buddha. Kalau Anda ingin mengajarkan dharma kepada seseorang dan orang itu sangat punya keyakinan ke Anda, karena ini situasinya berbeda-beda. Kalau orangnya sangat punya keyakinan ke Anda bisa langsung masuk ke sila ya. Kita lanjut. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, membunuh dan mencuri, berbohong, pelanggaran seksual, dicela oleh para bijaksana. Apakah 4 penyebab kejahatan yang harus ia hindari? Kejahatan yang muncul dari kemelekatan, muncul dari kebencian, muncul dari kebodohan, muncul dari ketakutan. Jika seorang siswa Arya tidak bertindak karena kemelekatan, kebencian, kebodohan atau ketakutan, maka ia tidak akan melakukan kejahatan yang disebabkan oleh salah satu dari 4 penyebab ini. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, keinginan dan kebencian, ketakutan dan kebodohan, ia yang melanggar hukum karena hal-hal ini kehilangan reputasi baiknya, seperti bulan pada paru penyusutan. Keinginan dan kebencian, ketakutan dan kebodohan, ia yang tidak pernah menyerah pada hal-hal ini tumbuh dalam kebaikan dan reputasi, seperti bulan pada paru pengembangan. Kita stop dulu teman-teman, saudara-saudari. Si Galaka menyembah ke 6 arah, mencari apa? Salah satu yang dicari orang kalau sembahyang adalah perlindungan ya. Dari agama apapun, dari tradisi apapun,
kalau kita sembayang, salah satunya kita mengharapkan perlindungan. Dari dharma, sesungguhnya apa yang bisa melindungi Anda? Jawabannya adalah sila. Sang Buddha memberi sila kepada si Galaka agar dia terlindungi. Kenapa? Simple ya. Kenapa jangan membunuh? Karena orang itu bisa membalas dendam. Ya, kalau kita membunuh seseorang, kita bisa dibunuh oleh keluarganya. Ya, mungkin kalau di kota sudah tidak terjadi. Ya, tapi kalau di daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang hukumnya kacau, ya, orang tidak bisa mengandalkan hukum. Ketika orang tidak bisa mengandalkan hukum, maka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi sebenarnya kenapa hukum itu harus ditegakkan di satu negara, dan kenapa hukum itu harus adil? Karena hukum itu menghentikan dampak konflik. Dalam artian begini, zaman dulu belum ada hukum ya, seseorang bunuh si A, adiknya si A atau kakaknya si A akan bunuh si B. Lalu kakaknya si B akan bunuh lagi keluarga yang lainnya. Betul ya? Dan ini akan balas berbalas sampai lebih kurang, ini analogi aja, perumpamaan aja. Akan berbalas sampai 16 orang gara-gara satu konflik. Tapi sejak kehadiran hukum negara, ketika seseorang membunuh, dia langsung dipanggil, dia langsung diadili. Dia langsung dijatuhi hukuman, katakanlah seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Selesai. Tidak ada pembalasan dendam. Oleh karena itu, hukum negara itu bisa runtuh kalau tidak adil. Nah, jadi saudara-saudari, kadang-kadang orang tidak tahu bahwa hukuman yang adil bagi tersangka adalah untuk melindungi keluarga tersangka itu sendiri. Ini kadang orang nggak sadar, ya. Nah, kalau negaranya itu tidak baik, negaranya korupsi, jaksa dan hakim disogok mati-matian, akhirnya hukuman yang harusnya 30 tahun jadi hukuman 3 tahun. Ya toh, ini entah di negara mana ya. Ya, contoh saja. Dia berpikir, wah, saya bisa bayar hukum 30 tahun jadi 3 tahun. Sebenarnya bisa saja dia sedang mencelakai keluarganya sendiri. Karena keluarga korban bisa saja tidak puas. Betul ya? Kehilangan anak, tersangkanya terhukum 3 tahun. Bagaimana puas? Lalu akhirnya jatuh korban yang lebih banyak. Jadi kehadiran hukum negara, salah satunya fungsinya adalah agar tidak terjadi balas berbalas. Konflik berhenti pada korban satu orang. Jadi saudara-saudari, kembali ke sutta, yang bisa melindungi kita adalah moral kita sendiri, saudara-saudari ya. Klasik ya, kalau mencuri bisa terhukum oleh negara. Bahkan kalau di Indonesia kadangkala masih bisa ditangkap kemudian dipukul massal ya, dan seringnya tidak tertolong, dan juga hal-hal buruk lainnya. Nah, di sini ada yang menarik saudara-saudari, kita baca yang bagian terakhir ya. Keinginan dan kebencian, ketakutan dan kebodohan. Ia yang melanggar hukum karena hal-hal ini kehilangan reputasi baiknya, seperti bulan pada paru penyusutan. Jadi ternyata Sang Buddha mengungkapkan bahwa orang bisa berbuat jahat karena 4 hal. Menarik ya. Orang bisa berbuat jahat karena punya keinginan, wajar ya. Misalkan ingin berkuasa. Orang bisa berbuat jahat karena kebencian. Ini juga wajar ya. Dalam artian wajar itu gampang kita pahami. Tapi kadang seseorang berbuat kejahatan karena takut. Dan kadang orang berbuat jahat karena bodoh. Karena takut contohnya apa, Bante? Karena takut contohnya seseorang ketemu ular di rumahnya. Nah, takut toh? Nah, dia ndak pinter nangkapnya, tapi dia mau jaga anaknya. Mau ndak mau dia pukul kepalanya si ular. Ya, jadi itu namanya membunuh karena ketakutan. Ya, ya. Jadi kalau itu hanya contoh ya. Ya, jangan nanti jadi pemikiran kata Bante Abijato, kalau ketemu ular pukul kepalanya. Enggak ya, itu hanya contoh aja ya. Terus kalau ketemu ular gimana Bante? Kabur secepat-cepatnya ya. Kabur ya. Kalau anak Anda, cucu Anda ada di sana ya angkat, cepat-cepat pergi ya. Nah, setelah itu Anda boleh telepon pemadam kebakaran ya, atau siapa aja yang punya keahlian menangkap ular ya.
Sebenarnya ini di luar pembahasan tapi cukup baik ya. Jadi saya share ke Anda ya. Saya buat kode dulu. Saudara-saudari, tahun ini ya, karena tahun ini belum habis, masih 2025, saya berkunjung ke Wat Pananachat ya, wihara hutan di Thailand. Nah, pas kami perjalanan melihat, menelusuri wihara ke Kuti ya, Kutinya ya di tengah hutan begitu, tidak ada listriknya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ketemu ular. Jadi memang di wihara hutan itu beneran banyak ularnya ya. Ularnya lewat begitu, warna coklat, kabur. Terus saya nanya bantenya, "Bante, ularnya berbahaya enggak?" Lalu bantenya jawab, enggak berbahaya." "Kok enggak berbahaya, Bante?" "Lah ularnya lari," katanya. Ternyata kalau berbahaya itu ularnya enggak lari. Jadi saya dapat ilmu baru, ini mau sharing ke Anda. Ternyata kalau ular yang beracun ketemu manusia, dia diem aja. Karena dia pede. Ya, mungkin dalam hatinya, cobalah lu senggol saya gitu ya. Tak patok anicca wata sangkara. Dia sudah Buddhis, dia ada di wihara ya. Jadi kalau ularnya kabur berarti tidak beracun. Itu ilmu. Jadi saudara-saudari kalau lagi hiking, lagi trekking ketemu ular, dia diem, dia pede, mau dia besar atau kecil jangan diganggu ya. Lalu saya tanya lagi, ini biku kota kurang pengalaman betul ya. Saya tanya lagi, jadi Bante, kalau pas kita apalagi malam-malam pakai senter ataupun pagi-pagi siang-siang ya, kalau beneran ketemu ular, ularnya diam gimana Bante? Kitanya yang lari kata bantenya. Tapi larinya maksudnya kitanya yang muter ya. Jangan diganggu, biar aja dia di situ. Kita muter. Nah, saudara-saudari, ada Bante juga deket sama saya ya. Kalau datang ke Solo boleh ditanyain ya, Bante Atamedo ya. Bante Atamedo itu tinggal di wihara hutan di Bangka 2,5 tahun. Nah, itu baru sudah piawai dengan ular ya. Nah, saudara-saudari, saya tanyain juga, Auso kalau ketemu ular jadi gimana ilmunya? Nah, ilmunya adalah jangan ditiru ya. Saya takut juga Anda tiru lalu kepatok di kaki ya. Ya, anicca wata sangkara juga ya. Ilmunya adalah dia cari kayu yang panjang, lalu ularnya itu dibikin capek, nggak dipukul ya, dibikin capek. Jadi kayak digerakin sana, gerakin sini. Tapi saya pikir itu perlu skill juga ya. Ular itu tidak ada kakinya. Nah, jadi didorong-dorong sampai dia capek ya. Setelah dia capek, baru diangkat, bawa jauh-jauh, lalu ditinggalkan di tempat yang jauh. Ya, ini bagi yang sudah terbiasa. Ya, ularnya dibikin capek. Ya, jangan ditiru. Disclaimer sekali lagi ya. Saudara-saudari, seseorang bisa berbuat kejahatan karena ketakutan. Kalau kebodohan Bante, kalau kebodohan itu misalnya kalau dalam kisah-kisah Dharma adalah Anggulimala sebelum menjadi biku ya. Karena dihasut, karena ditipu, karena dicuci otak, seseorang bisa berbuat jahat. Ya, apalagi kadang karena tercuci otak, dia berbuat jahat, dia pikir itu mulia atau bagus. Ya, itu berbuat jahat karena kebodohan. Nah, oleh karena itu kita hindari keempat hal ini. Kita lanjut saudara-saudari. Dan apakah 6 cara membuang harta seseorang yang tidak boleh diikuti? Ketagihan pada minuman keras, obat-obatan yang menyebabkan kelambanan adalah cara pertama menghabiskan harta. Berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak tepat adalah cara kedua. Mengunjungi tempat hiburan adalah cara ketiga. Ketagihan berjudi adalah cara keempat. Bergaul dengan teman-teman jahat adalah cara kelima. Kemalasan yang menjadi kebiasaan adalah cara keenam. Kenapa Sang Buddha membuat angka 6? Karena dia menghormat ke 6 arah ya. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam ketagihan pada minuman keras dan obat-obatan yang menyebabkan kelambanan, menghabiskan uang yang ada sekarang, meningkatkan pertengkaran, mengalami penyakit, kehilangan nama baik, membuka rahasia buruk seseorang,
dan melemahkan kesadaran. Ya, jadi saudara-saudari, hindari minum minuman keras ya, apalagi narkoba, obat-obatan. Nah, kalau ada ya, karena ini online juga, yang dengar nanti mungkin banyak orang. Kalau ada yang dengar ini dan masih senang minum minuman keras ya, nasihat saya adalah dikurangi pelan-pelan ya, dikurangi pelan-pelan. Ya, sehari dikurangi sedikit bertahap ya, seminggu dikurangi sedikit ya, lama-lama makin sedikit ya. Kalau dari biasanya 3 gelas ya jadi 2 gelas, itu aja udah prestasi luar biasa. Dari 2 gelas nanti jadi 1,5 gelas ya. Dari 1,5 gelas nanti jadi 1 gelas ya. Kenapa Bante ndak sekalian berhenti saja? Boleh kalau tekadnya kuat. Persoalannya tidak semua orang berhasil ya. Istilah bahasa Inggrisnya itu cold turkey ya, cold turkey. Turki dingin. Ya, itu idiom ya. Cold turkey langsung berhenti. Ya. Mulai hari ini saya tidak mau lagi merokok demi anak saya. Langsung berhenti. Nah, itu cold turkey. Kalau kuat tekadnya berhasil. Tapi kalau gagal gimana? Nah, dicicil. Ya, dicicil ya, apa boleh buat, ada gagal ya toh. Ya, 3 gelas kurangi, sisa 1 gelas. Udah sisa 1 gelas kan seneng toh. Tiba-tiba stres, balik lagi 3 gelas ya. Waduh. Jangan ya. Ya, tetap 1 gelas ya, kurangi pelan-pelan ya. Akhirnya tinggal 1/2 gelas. Nah, tinggal 1/2 gelas kan udah ndak mabuk, betul ya? Ya, ngangetin badan. Berarti boleh ya Bante 1/2 gelas? Saya tidak ngomong begitu ya. Serba salah ini kalau ceramah ya. Ya. Hanya dari 3 gelas menjadi 1/2 gelas itu prestasi yang sangat luar biasa. Ya, kita lanjut. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam keterikatan pada perbuatan berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak tepat. Seseorang tidak memiliki pertahanan dan tanpa perlindungan. Ini maksudnya ya dia bisa dipukul orang, bisa dibunuh orang ya, kalau dia ada yang membenci. Dan demikian pula dengan istri dan anak-anaknya. Dan demikian pula dengan hartanya. Ia dicurigai atas suatu tindak kejahatan. Dan ia bisa menjadi korban laporan palsu. Dan ia mengalami segala jenis ketidaknyamanan. Ya, saudara-saudari, jangan lupa ini adalah 2600 tahun yang lalu ya. Di zaman itu barangkali di atas jam 8 sudah gelap semua. Di atas jam 6 pun sudah gelap semua. Ya, namanya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita di kota, ada beberapa kota yang aktif terus 24 jam ya. Tapi itu juga tidak semua daerah. Ya, barangkali itu tidak diasosiasikan seperti dulu. Tapi bagaimanapun di zaman yang sangat modern ini pun, kalau kita keluyuran jam 2, jam 3 pagi, kebanyakan aktivitasnya juga tidak terlalu bagus ya, kecuali bekerja. Ya, oleh karena itu kurangi keluyuran malam. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam kebiasaan mengunjungi tempat hiburan. Seseorang selalu berpikir, di manakah tariannya, di manakah nyanyiannya, di manakah mereka memainkan musik, di manakah mereka bercerita, di manakah tepuk tangannya, di manakah genderangnya. Yang artinya orang jadi tidak fokus ya, pemikirannya cuma entertainment saja, kehidupan jadi tidak berkembang. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam perjudian. Ini bagus ya. Ya, saya sangat senang alasan tidak boleh berjudi yang dibuat oleh Sang Buddha. Sangat logis ya. Jadi Anda kalau diantara ini online juga ya, tidak tahu siapa nanti masih adiktif, ketagihan dengan berjudi, ya ini boleh dicatat, kemudian ditempelin ya, di dekat, di dompet juga boleh ya. Jadi setiap mau berjudi merasa bersalah ya. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam perjudian. Pemenangnya akan dimusuhi, yang kalah meratapi kekalahannya. Ia menghilangkan kekayaannya yang ada sekarang. Kata-katanya tidak dipercaya di dalam suatu perkumpulan. Ia dipandang rendah oleh teman-teman dan rekan-rekannya. Tidak ada yang mau menikah dengannya, karena seorang penjudi tidak akan mampu memelihara seorang istri. Ya, ini bahasa kuno memelihara ya, tapi ndak elok ya.
Tapi ini 2600 tahun yang lalu, tradisi di India, istri adalah miliknya suami, ya. Kata istri itu bahasa Sanskerta artinya wanita. Suami artinya pemilik. Ya. Atau kadang juga artinya tuan. Ya, jadi wanita miliknya tuan, maka dipanggil suami. Ya, istri artinya sekadar wanita. Oleh karena itu di zaman sekarang kita harus ganti supaya sopan, karena seorang penjudi tidak mampu menyokong seorang istri, ya. Kita lanjut. Ada 6 bahaya terdapat dalam pergaulan dengan teman-teman jahat. Para penjudi, orang rakus, pemabuk, pembohong, penipu, pengganggu menjadi teman-temannya, ya. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam kemalasan. Ini juga terkenal, ya saudara-saudari. Syair ini sangat terkenal dalam Dharma. Kalau Anda punya teman yang terlalu malas, ini kirimin ini, ya. Ya, bercanda ya, jangan serius ya. Nanti Anda dapat musuh tambah 1 orang. Tapi orang malas itu selalu berpikir begini, terlalu dingin ia tidak bekerja, terlalu panas ia tidak bekerja, berpikir terlalu pagi ia tidak bekerja, berpikir terlalu larut ia tidak bekerja, berpikir terlalu lapar ia tidak bekerja, berpikir aku terlalu kenyang ia tidak bekerja. Demikianlah Sang Bhagawa berkata, ya. Jadi orang malas itu kalau di bahasa Indonesia katanya orang malas enggak ada obatnya, ya. Jadi kalau orang rajin itu kebalikan dari ini, ya. Sebenarnya dipikir-pikir menarik, ya. Kalau orang rajin itu berpikirnya terbalik. Pas terlalu dingin dia bilang apa? Kerja dulu biar hangat, betul ya? Ya, kerja dulu biar badannya hangat. Pas terlalu panas dia ngomongnya apa? Panas ini biar semangat, kerja dulu. Ya, ada saja selalu idenya. Terlalu pagi dia berkata, wah syukur, saya ngerebut rezeki orang dulu. Ya, berangkat pagi-pagi. Ya, terlalu larut bagaimana? Ini kalau saya. Dulu saya kerja sampai malam banget, farmasi. Saya bangga. Ya, saya punya kebanggaan tersendiri. Saya kerja sampai jam 1, kadang jam 2 malam, tidak sering. Ya, kebanyakan jam 11 malam. Waktu itu saya masih sangat muda. Saya punya kepuasan tersendiri karena di umur 18, 19, 20 saya bisa bekerja sehebat ini. Saya akan bangga dengan diri saya 10 tahun yang akan datang. Ya, itu pemikiran saya. Keluarnya jam 6 pagi loh saudara-saudari. Jadi bisa jam 6 pagi kerja, ya nanti siang istirahat, sore istirahat, malam kerja lagi. Di farmasi jamnya tidak tetap, tapi saya happy banget. Ya, selama saya bekerja, saya sangat bahagia. Jadi walaupun larut, ya saya sangat happy. Lalu mama saya yang tidak happy, ya. Karena namanya orang tua cemas, ya. Anaknya kerja, pulang jam 12, jam 1, ya. Saudara-saudari, aku terlalu lapar, ia tidak bekerja. Aku terlalu kenyang, ia tidak bekerja, ya. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, beberapa adalah teman minum, dan beberapa menyatakan persahabatannya di depanmu. Saudara-saudari, ini yang akan saya baca panjang ini seperti syair-syair indah Sang Buddha. Ya, karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita tidak merasakan keindahannya. Maksudnya apa? Seperti kalau kita berpantun lalu diterjemahkan ke bahasa lain kan ritmenya lari. Betul ya? Jadi sebenarnya kadangkala ajaran Sang Buddha yang berbentuk syair ini kalau dalam bahasa aslinya itu sangat indah. Oleh karena itu kadangkala selesai seseorang mendengarkan syair dari Sang Buddha, dia bisa sangat tergugah. Kenapa? Karena syair itu menunjukkan tingkat cendekianya Sang Buddha. Nah, itu yang nggak bisa kita rasakan karena kita nggak bisa bahasa Pali. Tapi saya mau menjelaskan ke saudara-saudari, jadi Anda bisa menangkap syair ini setidaknya dengan keindahan lebih, ya. Akan saya baca. Beberapa adalah teman minum, dan beberapa menyatakan persahabatannya di depanmu. Tapi mereka yang adalah teman-teman di saat engkau membutuhkan, merekalah sahabat sejati. Tidur larut malam, melakukan pelanggaran seksual, bertengkar, melakukan kekejaman, teman-teman jahat dan kekikiran. 6 hal ini menghancurkan seseorang. Ia yang bergaul dengan teman-teman jahat dan menghabiskan waktu melakukan perbuatan-perbuatan jahat.
Di alam ini dan di alam berikutnya juga, orang itu akan menderita kesengsaraan, berjudi, prostitusi, dan bermabukan juga, menari, menyanyi, tidur di siang hari, berkeliaran pada waktu yang salah, bergaul dengan teman-teman jahat, dan kekikiran menghancurkan seseorang. Ia bermain dadu dan meminum minuman keras, dan berpergian bersama istri-istri orang lain. Ia mengambil jalan yang rendah, hina, dan memudar seperti bulan pada paru penyusutan, pemabuk, hancur dan jatuh miskin. Semakin banyak minum, semakin haus, bagaikan batu di dalam air akan tenggelam. Segera ia akan kehilangan sanak saudaranya. Ia yang menghabiskan hari-hari siangnya dalam tidur dan terjaga pada malam hari, menyukai kemabukan dan prostitusi, tidak mampu mempertahankan rumah yang layak. Sebelum saya lanjut, saudara-saudari, ini harus diingat, ini adalah situasi 2600 tahun yang lalu. Orang zaman dulu tidak punya lampu listrik seperti kita. Oleh karena itu saya pikir umumnya rumah, ya, karena waktu saya kecil saya sering temani papa saya masuk ke kampung-kampung. Ya, di kampung-kampung beberapa daerah ada yang masih pakai lampu teplok pada saat itu. Ya, kalau udah malam udah nggak ada aktivitas. Ya, jadi bisa dibayangkan 2600 tahun yang lalu, saya pikir orang jam 8 malam udah pada tidur semua. Jadi tidak boleh tidur siang. Nah, kalau zaman sekarang Anda tidur siang sudah tidak keliru. Kenapa? Malamnya masih kerja. Betul ya? Ya, jadi kenapa ini saya renung-renungkan opini saya, kenapa tidur siang itu kayak salah di zaman Sang Buddha? Karena orang tidurnya cepat, ya. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan. Terlalu dingin, terlalu panas, terlalu larut, mereka mengeluh. Kemudian mengesampingkan pekerjaan mereka, hingga setiap kesempatan yang telah mereka miliki untuk melakukan kebajikan terlepaskan. Tetapi ia yang menganggap dingin dan panas tidak berarti apa-apa, dan seperti seorang laki-laki melaksanakan tugas-tugasnya, kegembiraannya tidak akan berkurang. Putra berumah tangga, ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai musuh dalam samaran teman. Ini bagus Bapak Ibu Saudara, Anda yang punya pena, Anda tandai paragraf ini, ya. Karena salah satu yang sering membawa kehancuran bagi seseorang adalah salah berteman, ya. Dan uniknya itu tidak hanya pada anak remaja. Dalam pengalaman saya mendengar banyak cerita orang, kadangkala orang di umur 20 bisa ditipu teman, di umur 30 pun bisa ditipu teman, betul ya? Umur 50 pun masih bisa ditipu teman. Gawatnya yang ditipu teman, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3 juga. Itu artinya kalau tidak hati-hati, sepintar apapun seseorang bisa tertipu, ya. Oleh karena itu Sang Buddha wanti-wanti, hati-hati, jangan dekat dengan teman yang buruk. Oleh karena itu ini ciri-cirinya. Putra perumah tangga, ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai musuh dalam samaran teman. Pertama adalah orang yang mengambil seluruhnya. Kedua adalah orang yang banyak bicara. Ketiga adalah orang yang suka menyanjung. Dan keempat adalah teman dalam berfoya-foya. Kita lanjut ya, semua ada penjelasannya. Orang yang mengambil seluruhnya dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ia mengambil semuanya. Ia menginginkan banyak dengan mengeluarkan sedikit. Apa yang harus ia lakukan? Ia lakukan karena takut. Dan ia mencari demi dirinya sendiri, ya. Kita stop dulu sebentar. Saudara-saudari, ada satu buku, ya. Bukunya belum saya baca. Aduh, saya bahkan lupa judulnya. Kalau nggak salah judulnya The Giver, ya. Tapi saya belum baca. Yang nulis Adam Grant. Nah, di buku itu menjelaskan manusia itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama namanya pemberi, the giver. Jadi dari lahir aja ya memang dia senang memberi. Ya, dari kecil kita udah lihat dia senang memberi.
Yang kedua, namanya adalah the matcher. Dalam bahasa Inggris, match itu artinya cocok. Match itu seperti adil gitu ya. Ya, sesuai. The matcher itu dia sesuaiin aja. The matcher itu apa? Saudara kasih 1, dia balas kasih 1. Saudara kasih 2, dia balas kasih 2. Tapi ada orang nomor 3, saudara-saudari, namanya adalah the taker, si pengambil. Dia ngambil aja, dia tidak pernah ngasih. Ya, jadi saudara-saudari dalam kehidupan sehari-hari, semoga Anda berkawan dengan yang nomor 1 dan yang nomor 2. Nomor 2 masih bagus, dikasih 1 dibalas 1, dikasih 1 dibalas 1, masih bagus. Tapi kalau Anda lihat ada orang di pertemanan Anda, dia ciri-cirinya sangat taker, apa aja dia ambil, mungkin bukan barang Anda, tapi dia sering cerita dia ambil barang saudaranya, ambil barang teman lainnya. Ya, jadi kita bisa melihat ciri-cirinya, ini orang tidak ada kedermawanannya. Saya pikir Anda harus lampu kuning ya. Mungkin Anda bertemu tipe ketiga. Ya, berusahalah dapat tipe 1, tipe 2. Orang yang banyak bicara dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ya, ini arti dari banyak bicara. 1, ia suka membicarakan masa lampau dan masa depan. Ia mengucapkan omong kosong tentang belas kasihan. Dan ketika sesuatu harus dikerjakan sekarang, ia mengaku tidak mampu karena suatu bencana. Ya. Barangkali kalau opini saya, ia suka membicarakan masa lampau dan masa depan adalah mengenai dirinya, ya. Jadi dia sibuk menceritakan tentang dirinya aja, ya. Lalu omong kosong tentang belas kasihan, dalam artian dia selalu menceritakan tuh kasihannya, tapi dia ya ndak pernah bantu juga, ya. Ya pas ketika semua orang membantu, dia menghilang, ya. Lanjut. Orang yang suka menyanjung dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ia menyetujui perbuatan jahat, ia menolak perbuatan baik, ia memujimu di hadapanmu, dan ia mencelamu di belakangmu. Ya. Saya stop dulu teman-teman, ya. Saya stop dulu. Paragraf ini kelihatan hanya seperti satu paragraf di antara banyak paragraf lainnya. Tapi saya mau tekankan lagi, paragraf ini penting ya. Yang baru saya omongin barusan Anda boleh beri tanda. Kenapa? Karena beberapa kali saya didatangi umat, bahkan teman baik saya sendiri, dan mereka bertanya seperti ini, Bante, saya senang berbuat baik, orang ya senang saya tolong, tapi kenapa ya? Saya udah baik nolong teman saya malah ditipu, Bante. Beberapa kali saya berbuat baik, saya malah dimanfaatkan, saya malah dijahati. Kalau begitu ya ndak mau jadi baik lagi dah, Bante. Kapok saya. Nah, gimana ngasih nasihatnya? Dalam kehidupan sehari-hari bisa atau terjadi, ya. Kita udah baik sama orang, tapi dia malah jahat sama kita. Aduh, ada cerita menarik tapi ini direkam ya. Tak samar-samarin ya. Ya, enggak boleh yang asli. Tak samar-samarin. Jadi saudara-saudari, bisa terjadi ya, seseorang ditelepon temannya mau minjam duit, katanya ayahnya sakit. Karena si A ini baik sekali, ndak tega ya, padahal bukan teman yang terlalu dekat juga, akhirnya dipinjemin besar lagi, seharga 1 mobil listrik yang murah ya. Nah, 1 mobil listrik yang murah.
dipinjemin duitnya. Sialnya, Anda mungkin menebak enggak dibalikin duitnya ya. Kalau enggak dibalikin duitnya, itu sial 1 kali, saudara-saudari. Ini sial 2 kali. Saya belum pernah ketemu kasus ini. Kalau dia lapor ke saya duitnya enggak dibalikin, itu normal. Karena umumnya orang berutang itu dia sangat sulit membalikkan uang. Ngerti ya? Karena dia berutang karena dia lagi jatuh. Lagi jatuh, nambah utang lagi. Gimana bayarnya? Itu sangat wajar. Jadi bahkan papa saya dulu ngajarin, kalau orang jatuh datang ke kamu berutang, kalau memang kamu mau pinjemin, anggap aja duitnya hilang. Jadi saya malah diberi nasihat, kalau ndak sanggup minjemin, misalkan dia pinjam 100 juta, kita ndak sanggup, ngasih aja 20 juta. Saya diajari seperti itu. Karena kalau dipinjemin 100, anggap aja hilang. Karena dia lagi jatuh, sangat sulit untuk kembali. Kecuali dia pinjam uang untuk dagang dan usaha, betul ya? Tapi kalau dia minjam uang untuk dagang usaha dan dagang usahanya masih sehat, sebenarnya bank juga happy-happy aja meminjamkan. Kenapa harus ke kita, betul ya? Ya, tapi singkat cerita, kalau dia tidak mampu membayar utang ini karena ayahnya sakit, sialnya masih 1 kali. Rasanya masih ada kebajikannya ya. Membantu orang tuanya seseorang itu keluar dari penyakit. Ternyata uang ratusan juta itu dipakai foya-foya. Ayah kandungnya sendiri ndak diobati. Coba, parah sekali ya. Ya, ini kisah nyata yang sudah berusaha saya samar-samarkan. Ya, saudara-saudari, apa nasihat untuk orang yang senang berbuat baik, tapi jangan sampai dibodohi orang? Kalau kata Bante Utomo, jangan jadi orang bodoh baik hati. Ingat ya, jangan jadi orang bodoh baik hati. Nah, kalau bahasa Sutta, Sang Buddha mengatakan, pilih temanmu dengan baik. Itu, ya, pilih temanmu dengan baik. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara atau siapapun yang di online merasa pernah mengalami ini, itu artinya filter Anda untuk melihat orang lain kurang bagus. Filternya harus di-upgrade. Oleh karena itu, paragraf ini menjadi penting ya. Saya baca sekali lagi paragraf ini. Teman palsu untuk 4 alasan. Ia menyetujui perbuatan jahat ya. Ketika Anda cerita, Anda mukul orang, Anda marahin orang, dia kagum banget. Bagus, bagus. Kamu tampar dia ya? Bagus, 2 jempol. Berapa kali kamu tampar dia? 2 kali, lain kali 4 kali ya. Itu sudah lampu kuning ya. Ia menolak perbuatan baik. Anda kirim dana ke Wihara Dharma Sundara toh? Ketahuan sama dia transferannya. Ini kamu transfer kemana? Ke wihara. Ngapain kamu berbuat baik? Itu wihara kamu nggak berdana juga hidup-hidup aja. Misalkan ya, ya itu ciri-ciri ya. Ya, jadi ketika seseorang menolak atau marah ketika Anda berbuat baik, apalagi perbuatan baiknya itu langsung ke pribadi, Anda harus lampu kuning. Apa maksudnya langsung ke pribadi? Contoh, Anda pulang-pulang sore-sore cerita ke teman Anda, tadi saya nampak anak kecil jatuh ya, sama keluarganya, sama bapaknya jatuh kecelakaan, naik motor bonceng bertiga sampai luka-luka. Aduh, kasihan sekali. Cepet-cepet ya, kalau menurut saya ya mereka kesulitan, cepet-cepet tak kasih 500.000. Ya saya agak berat juga ya, sudah tanggal tua, tapi ya udahlah, biar mereka berobat. Lalu respon teman Anda adalah, kok bodoh sih kamu? Nah itu, Anda harus lampu kuning. Ya, kalau kebaikan ke lembaga, kebaikan ke organisasi, mungkin kita masih bisa berlogika, kan ada orang lain yang bantu, betul ya? Kalau ini adalah kebaikan yang dimana Anda seperti orang yang ditunjuk untuk membantu, karena orang yang perlu bantuan itu sudah di depan mata Anda, dan Anda memilih membantu. Kalau 500.000 kebanyakan, 200.000 deh, 100.000 deh, dan dia tetap marah. Begitu Anda dapat teman dengan ciri-ciri seperti itu, Anda lampu kuning, begitu ya, Anda lampu kuning.
Ia memujimu di hadapanmu dan mencela di belakangmu. Ini juga lampu kuning ya. Semoga saudara-saudari di sini jadi teman baik ya. Kalau Anda mengaku dia best friend Anda, dalam percakapan dimanapun lindungi dia. Ya, itu baru namanya best friend. Lanjut. Teman dalam berfoya-foya dapat dilihat sebagai teman palsu untuk 4 alasan. Ia mendampingimu ketika engkau sedang minum minuman keras, ketika engkau sedang berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak tepat, ketika engkau mengunjungi tempat hiburan, dan ketika engkau sedang berjudi. Demikian sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, teman yang mencari apa yang dapat ia peroleh, teman yang mengucapkan omong kosong, teman yang sekadar menyanjungmu, teman yang mendampingi dalam berfoya-foya. 4 ini adalah musuh yang sesungguhnya, bukan teman. Ia yang bijaksana mengenali ini, harus menjauhkan diri dari mereka, seperti dari jalan yang menakutkan. Silakan garis bawahi, harus menjauhkan diri dari mereka. Jadi kalau Anda waktu sekolah diajari, hidup ini jangan pilih-pilih teman, enggak baik ya. Ya, saya beritahu Anda sudah salah peribahasa ya. Dari dharma yang diajarkan Sang Buddha adalah harus menjauhkan diri dari mereka ya. Jadi kalau saudara-saudari punya teman yang selalu memberikan efek buruk, jangan takut ya, hindari pelan-pelan. Jangan hindarinya frontal, enggak sopan ya, tapi hindarinya pelan-pelan ya supaya sopan. Apalagi ini Surakarta, ini Solo toh, harus sopan ya. Terlebih kalau bagi saya yang buruk itu adalah penghasut rumah tangga ya. Penghasut rumah tangga itu apa? Kalau Anda punya konflik dengan istri atau suami, lalu curhat ke teman baik, dia selalu membuat Anda semakin panas. Saran saya, Anda jangan curhat ke dia lagi. Saya tidak menyarankan jangan berteman dengan dia lagi, enggak. Tapi Anda cari orang curhat yang lain. Kenapa? Siapa sih yang di rumah tangga nggak ada cekcok sedikit atau banyak, betul enggak? Itu ya wajar, ada cekcok sedikit atau banyak. Carilah teman Anda yang sifatnya itu seperti kulkas, membuat Anda dingin ya. Anda kalau marah, Anda harus punya teman yang seperti kulkas, setidaknya 1. Ada keributan di rumah, pergi ke dia. Dia enak banget. Suami saya ya, aduh, nggak pernah saya ketemu orang kayak begini, padahal dia tiap hari ketemu ya. Waduh, kesel banget. Masa saya begini. Tapi teman Anda hebat. Enggak lah. Wajar, dia capek kerjanya. Coba lihat berapa banyak kerjaan yang harus dia tanggung. Tidur aja sehari cuma 5 jam. Walaupun kita masih marah ya, kita akan nyeletuk. Enggak lah, orang lain juga capek. Tapi itu masuk loh, ngerti enggak? Jadi saudara-saudari kalau memberi nasihat ke orang, orangnya marah, enggak apa-apa, itu tetap masuk. Nanti dia udah dingin, dia pikirin juga. Ya, jadi kalimat-kalimat yang baik itu masuk juga ke pikirannya. Lalu temannya bisa sangat bagus memberitahu, semua orang begitu. Sabar aja, semua orang begitu. Suamimu itu udah bagus, beneran. Agak galak sedikit, ya udah. Manusia tidak sempurna. Tak ada gading yang tak retak. Ya betul, tapi retak ya, hancur, kata begitu ya. Enggak, itu halus, lembut ya. Itu kebajikan loh itu ya. Enggak tahu ini hadir berapa orang, semoga Anda yang hadir ini semua pulang berhati kulkas. Kebajikan loh itu ya. Teman Anda kalau curhat ke Anda harus jadi kulkas ya. Sulit loh itu ya. Anda latihan ya, Anda latihan. Bante, saya enggak pinter jadi kulkas, Bante, saya cuma pinter jadi kompor. Baik, tak kasih ilmunya. Diem aja, diem. Diem aja ya. Setidaknya kompornya enggak nyala. Ya, kesel banget saya sama istri saya atau sama suami, kesel banget. Iya, gitu aja. Iya ya, iya gitu. Aduh, pusing ya.
berat ya. Kalau saya gitu-gitu aja kalau saya enggak tahu harus merespon apa. Pusing ya, berat ya, aduh, udah gitu-gitu aja. Aduh, sabar ya, aduh, ya enggak jadi kompor, betul ya? Enggak tahu lagi ilmunya, enggak pinter seperti yang tadi ya. Wajar, semua orang begitu, demikianlah adanya, dia berproses, nanti makin berumur kan makin bijak. Enggak pinter seperti itu. Waduh, berat ya, aduh, sabar ya. Kompornya enggak nyala ya. Tapi kadang kompornya lupa ya, kesambet sedikit ya. Memang dari dulu apa saya bilang ya, sebelum kamu kenal dia deket itu, saya udah ngomong dia itu enggak bagus. Berantem lah. Lanjut ya saudara-saudari. Putra perumah tangga, ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai teman setia. Pertama adalah teman yang suka membantu. Kedua adalah teman yang bersikap sama dalam saat bahagia maupun tidak bahagia. Ketiga adalah teman yang menunjukkan apa yang baik bagimu. Dan keempat adalah teman yang simpatik ya. Saudara-saudari, selain untuk melihat orang lain, syair ini juga kita untuk melihat diri sendiri, betul ya? Kita juga latihan jadi teman yang baik. Kenapa? Karena kita ndak ujuk-ujuk sempurna ya. Orang tua ndak ujuk-ujuk jadi orang tua yang baik. Suami ndak ujuk-ujuk jadi suami yang baik. Anak ndak ujuk-ujuk jadi anak yang baik. Semua perlu latihan. Syukur kalau ada yang ngajarin. Kalau nggak ada yang ngajarin, maka terpontang-panting belajar dari kehidupan. Betul ya? Nah, jadi kalau ada pasangan muda, nggak tahu ada apa ndak di sini ya. Ya, kalau ada pasangan muda, ini tak kasih tips. Walaupun saya tidak menikah, ya, tapi banyak yang curhat ke saya, ya, bertahan. Ada yang berantem, cekcok 5-6 tahun, terus berhenti, damai. Ini beneran, ya. Apalagi yang nikah muda, nah, dia akan bergulat dengan kehidupan, tapi bertahan. Ada satu waktunya, akhirnya ketemu. Sang suami mengerti istri senangnya apa, ndak senangnya apa. Istrinya akhirnya mengerti suaminya senang apa, ndak senang apa. Damai. Tapi kadang itu perlu waktu. Bante 7 tahun mah lama, 10 tahun ya lama. Gimana supaya lebih cepat? Ikut Dhamma kelas Bhikkhu Abhijato, gitu ya. Ya, biar dikarbit ya. Kita lanjut saudara-saudari. Ini teman setia ya. Teman yang setia itu suka membantu. Teman yang suka membantu dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia menjagamu ketika engkau lengah. Ia menjaga hartamu ketika engkau lengah. Ia adalah pelindung ketika engkau ketakutan. Dan ketika suatu pekerjaan telah selesai, ia membiarkan engkau memiliki 2 kali dari yang engkau minta ya. Luar biasa ya. Teman yang bersikap sama dalam saat bahagia maupun tidak bahagia dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia memberitahukan rahasianya kepadamu. Ia menjaga rahasiamu. Ia tidak akan membiarkanmu ketika engkau mengalami kemalangan. Ia bahkan akan mengorbankan hidupnya demi engkau. Teman-teman yang menunjukkan apa yang baik bagimu dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia mencegahmu melakukan kejahatan. Ia mendukungmu melakukan kebaikan. Ia memberitahukan apa yang tidak engkau ketahui, dan ia menunjukkan jalan menuju alam surga. Teman simpatik dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia tidak bergembira di atas kemalanganmu. Ia bergembira di atas keberuntunganmu. Ia menghentikan mereka yang mencelamu, dan ia menghargai mereka yang memujimu. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, teman yang suka membantu dan teman di saat bahagia dan tidak bahagia, teman yang menunjukkan jalan yang benar, teman yang bersimpati. 4 jenis teman ini oleh ia yang bijaksana harus diketahui nilai sesungguhnya, dan ia menghargai mereka dengan sepenuh hati bagaikan seorang ibu terhadap anak kesayangannya. Silakan digarisbawahi
bagaikan seorang ibu terhadap anak kesayangannya. Jadi kalau saudara-saudari Anda sudah punya filter, Anda udah bisa lihat ya yang mana teman baik, yang mana teman tidak baik, dan Anda sudah dapat teman baik ini, jaga sebaik mungkin. Kenapa? Dari pengalaman saya, bertambahnya umur, kita semakin sulit loh nyari teman. Betul ya? Ya. Pas kita dulu sekolah remaja, kita berteman, semua orang itu berteman tidak banyak menggunakan topeng. Karena tidak ada kepentingan, masih anak sekolah nggak ada kepentingan. Jadi kalau teman sekolah kita mana yang baik, mana yang nggak baik itu terbaca karena kita bersama selama belasan tahun. Tapi begitu kita sudah umur 27 ke atas, 28 ke atas, kita sudah berbisnis, nggak bisa lihat lagi. Ya, orang datang ke kita itu sebenarnya ingin berkawan atau ingin koneksi, betul ya? Apalagi kalau Anda berbisnis, apalagi kalau Anda sukses di usia muda atau sukses di umur apapun. Jadi semakin Anda berumur, semakin sulit loh dapat teman sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, kecuali orangnya supel ya, supel, banyak komunitas. Nah kalau di umur berapapun pengen dapat teman yang lebih ikhlas, lebih tulus, mungkin komunitas ya, di wihara, ikut komunitas sepedaan. Nah di situ kan nggak banyak kepentingan ya, ikut klub bela diri, ikut klub apa gitu. Nah di situ pertemanannya lebih organik ya kalau istilahnya. Saudara-saudari, oleh karena itu bertambahnya umur kita semakin sulit mendapatkan teman, apalagi kalau yang sibuk banyak pekerjaan, jarang ketemu orang. Saran saya, ini ilmu mahal ya, ini ilmu mahal. Teman yang kita tahu dia baik, jaga dengan baik. Ini ilmu mahal dari saya. Ya, bahkan Sang Buddha mengatakan, jaga seperti anak kesayangan Anda sendiri. Lalu ini ilmu yang sudah saya berikan dulu, tapi pasti sudah lupa. Tak kasih lagi ilmu ini. Ini ilmu mahal juga. Kalau Anda punya teman yang Anda tahu dia baik, karena sudah berteman 10 tahun, Anda tahu dia bukan orang yang akan mendorong Anda ke jurang, ngerti ya? Anda tahu dia adalah orang yang dititipin koper, nggak ada apapun yang akan hilang. Teman yang benar-benar baik, ingat, teman yang baik ini satu ketika bisa salah ngomong. Ini ilmu berharga. Orang itu bisa salah ngomong. Satu hari ngomongnya kasar sekali, ya, atau jelek sekali omongannya itu. Ingat, jangan rusak hubungan Anda karena satu kalimat, dua kalimat itu. Itu saran saya. Karena Anda tahu selama 10 tahun ini dia teman baik, cari teman baik susah loh. Dan namanya orang itu ngomong bisa kasar. Apalagi kalau selalu bertemu, betul ya? Ya, kadang orang tua aja ndak sengaja bisa ngomong kasar ke anak karena lagi panas, tensi 180, betul ya? Ya, atau kadang suami bisa ngomong kasar ke istri dan sebaliknya. Yang perlu kita lihat tidak hanya ucapannya, tapi hatinya. Ya, oleh karena itu kalau Anda menemukan itu, kalau Anda tetap sangat sakit hati, wajar, namanya manusia, mundur dulu. Seminggu nggak ketemu dulu, 2 minggu nggak ketemu dulu, atau sekadar bertemu, jaga jarak dulu. Tapi nanti hati sudah dingin, betul ya? Bersahabat lagi. Karena nyari teman baik itu sulit. Ya, teman yang tidak akan mendorong Anda ke jurang, teman yang tidak akan nyuri barang Anda kalau Anda titipin koper. Bahkan teman yang kita udah tahu baik banget, anak aja dititipin, betul enggak? Ya, saking percayanya, anak bisa kita titipin. Kalau Anda punya teman seperti itu, jaga. Satu hari dia salah bicara, maafkan. Begitu ya. Susah bante, mundur dulu. Sudah dingin, maju lagi. Ya. Lanjut. Ya. Sang bijaksana yang terlatih dan disiplin bersinar bagaikan mercusuar. Ia mengumpulkan kekayaan bagaikan lebah mengumpulkan madu, dan kekayaannya terus tumbuh bagaikan gundukan sarang semut yang semakin tinggi.
dengan kekayaannya yang diperoleh, seorang duniawi dapat mengabdikan diri demi kebaikan orang banyak. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan belajar dharma tidak boleh kaya raya, nah, Anda kasih lihat dia paragraf ini ya. Sang Buddha mengatakan silahkan mengumpulkan kekayaan seperti lebah mengumpulkan madu. Tetapi kekayaan itu nanti dipakai untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan saudara, membahagiakan teman di lingkungan Anda, dan untuk berbuat kebaikan. Betul ya? Itu ada di sutta yang lain. Ya. Tapi di sutta ini, Sang Buddha hanya menutup dengan seseorang mengabdikan diri demi kebaikan orang banyak. Ia harus membagi kekayaannya menjadi 4. Ini akan sangat bermanfaat. Sebagian boleh ia nikmati sesuka hatinya. 2 bagian harus digunakan untuk pekerjaan. Bagian keempat harus disimpan sebagai cadangan pada saat dibutuhkan. Jadi luar biasa saudara-saudari, ini rumus dari Sang Buddha kalau Anda mau ikutin ya. Ya, lebih kurangnya adalah sebagian boleh dinikmati sesuka hati, 25% ya. 2 bagian digunakan untuk pekerjaan, jadi 25%-nya lagi dipakai untuk biaya tambahan pekerjaan ya. Apapun bidang Anda. Bagian keempat harus disimpan, 25% ditabung ya. Sebagian cadangan pada saat yang dibutuhkan, 25% cadangan. Jadi bisa dikatakan standar Sang Buddha tinggi juga loh ya. Standar Sang Buddha itu jajannya 25% top ya. Kalau bisa mengikuti ini ya hidup berkembang ya, hidup berkembang. Silakan Anda geser-geser sendiri persentase ini ya. Ya. Dan di Dharma ajaran Buddha tidak ada persentase untuk wihara ya. Ya. Jadi ya seikhlasnya ya, berdana ke wihara seikhlasnya. Dan bagaimanakah putra perumah tangga siswa Arya melindungi 6 penjuru? 6 hal ini harus dianggap sebagai 6 penjuru. Nah ini akhirnya si Galaka yang menyembah ke 6 penjuru tadi Sang Buddha maknai ya. Timur merupakan ibu dan ayah. Selatan adalah guru-guru, barat adalah istri dan anak-anak, utara merupakan teman dan rekan-rekan, bawah adalah para pelayan, pekerja dan pembantu, atas adalah para petapa dan brahmana. Saudara-saudari, Anda boleh garis bawahi, bawah adalah para pelayan, pekerja dan pembantu. Kenapa? 2600 tahun yang lalu saudara-saudari, di India itu masih menggunakan sistem kasta. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa terucap oleh seseorang di zaman itu. Ya, bahkan di Amerika ribuan tahun yang lalu, enggak ribuan, ratusan tahun yang lalu masih ada budak, betul ya? Budak itu bagaimana diberi penghargaan, penghormatan, tidak dicambuk aja udah syukur saudara-saudari. Ya, dan bahkan kalau jahat atau bukan jahat, melanggar hukum atau melanggar aturan, budak itu dibunuh saudara-saudari. Ya, istilah Amerikanya adalah lynching. Ya, saya lihat sendiri di museumnya, namanya Black Museum di Alabama. Saya lihat sendiri foto-foto bagaimana mereka itu dihukum mati saudara-saudari. Ya, jadi sangat mengerikan. Namanya lynching. Jangan nonton kalau takut. Ya, tapi kalau yang berani nonton nanti pulang, keywordnya, kodenya adalah cleansing ya. Saudara-saudari, jadi oleh karena itu Sang Buddha sungguh bijaksana di zaman di mana sangat jarang orang menghargai para pekerja, para bawahan. Sang Buddha malah mengingatkan kita harus menghargai siapapun, betul ya? Ya, kita harus menghargai siapapun ya. Lanjut. Ada 5 cara bagi seorang putra untuk melayani ibu dan ayahnya sebagai arah timur. Ia harus berpikir, setelah disokong mereka, aku harus menyokong mereka. Aku harus melakukan tugas-tugas mereka untuk mereka. Aku harus menjaga tradisi keluarga. Aku akan layak atas warisanku. Setelah orang tuaku meninggal dunia, aku akan membagikan persembahan mewakili mereka.
Dan ada 5 cara oleh orang tua yang dilayani demikian oleh putra mereka sebagai arah timur akan membalas. Mereka harus menjauhkannya dari kejahatan, mendukungnya dalam melakukan kebaikan, mengajarinya suatu keterampilan, mencarikan istri yang pantas, dan pada waktunya mewariskan warisan kepadanya. Saya ulangi saudara-saudari, ini adalah tugas orang tua terhadap anak, ya. Menjauhkan anak dari kejahatan, mendukungnya dalam melakukan kebaikan, memberi skill kepada anak, ya, mencarikan jodoh yang pantas. Ya, ini zaman dulu 2600 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang ya sulit untuk mencarikan jodoh kepada anak, tapi Anda bekali anak Anda cara mencari jodoh yang tepat. Betul ya? Dibekali. Zaman sekarang Anda tidak bisa seperti zaman Siti Nurbaya lagi. Ya, Anda bekali anak Anda. Kalau anak Anda laki-laki, ajari dia cara mencari wanita yang baik dan berkualitas, ya, bibit bebet bobotnya. Putra Anda diajari ya bagaimana, sebaliknya ya, kalau putri Anda ajari bagaimana mencari pria yang baik, bagaimana karakter pria yang baik. Anda bekali. Setelah Anda bekali dengan sangat baik, ya, Anda hanya bisa berharap hasilnya baik. Untuk zaman sekarang kayaknya sudah jarang dijodoh-jodohin. Betul ya? Anda bekali aja dari dia kecil. Kalau orang yang baik itu begini loh, ya. Kalau kamu datang ke rumahnya, kamu lihat dia enggak sayang sama orang tuanya, enggak sayang sama saudara kandungnya, kamu kelak jadi seperti itu. Loh, kenapa? Dia sayang kok sama saya. Karena kamu nanti jadi keluarga intinya. Betul toh? Dia sama orang tuanya dia enggak sayang. Dia sama saudara kandungnya dia enggak sayang. Nanti Anda sudah jadi keluarganya, mungkin juga kurang disayang. Diajari, lihat ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri itu tidak 100%, tapi bisa membantu. Ya, lanjut. Ada 5 cara bagi seorang murid untuk melayani guru-guru mereka sebagai arah selatan, dengan bangkit menyapa mereka, dengan merawat mereka, dengan memberikan perhatian, dengan melayani mereka, dengan menguasai keterampilan yang mereka ajarkan. Dan ada 5 cara bagi guru yang dilayani demikian oleh murid mereka sebagai arah selatan dapat membalas. Mereka akan memberikan instruksi yang menyeluruh, memastikan mereka menangkap apa yang seharusnya mereka tangkap, memberikan landasan menyeluruh terhadap semua keterampilan, merekomendasikan murid-murid mereka kepada teman dan rekan mereka, dan memberikan keamanan di segala penjuru. Dengan demikian arah selatan telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Ada 5 cara bagi seorang suami untuk melayani istri mereka sebagai arah barat. Ya, ini ibu-ibu siap-siap ya. Ya, ini tugas suami kepada ibu-ibu ya. Semoga hasilnya bagus ya. Saya ulangi ya. Ada 5 cara bagi seorang suami untuk melayani istri mereka sebagai arah barat dengan menghormatinya, dengan tidak meremehkannya, dengan setia kepadanya, dengan memberikan kekuasaan kepadanya, dengan memberikan perhiasan kepadanya. Ini boleh digarisbawahi ya. Dan ada 5 cara bagi seorang istri yang dilayani demikian sebagai arah barat dapat membalas dengan melakukan pekerjaan dengan benar, dengan bersikap baik kepada para pelayan, dengan setia kepadanya, dengan menjaga tabungan, dan dengan terampil dan rajin dalam semua yang harus dia lakukan. Dengan demikian arah barat telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Ada 5 cara bagi seorang untuk melayani teman dan rekan mereka sebagai arah utara, dengan pemberian, dengan kata-kata yang baik, dengan menjaga kesejahteraan mereka, dengan memperlakukan mereka seperti diri sendiri. Ini khas ajaran Sang Buddha, saudara-saudari, boleh digarisbawahi ya. Kalau Anda ingin jadi orang yang baik tanpa perlu banyak rumusan-rumusan yang rumit ya, gampang aja.
dengan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri, ya. Dengan menepati janjinya. Dan ada 5 cara bagi teman dan rekan yang dilayani demikian sebagai arah utara dapat membalas. Dengan menjaganya saat ia lengah, dengan menjaga hartanya saat ia lengah, dengan menjadi pelindung baginya saat ia ketakutan, dengan tidak meninggalkannya saat ia berada dalam masalah, dan dengan menunjukkan perhatian terhadap anak-anaknya. Dengan demikian arah utara telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu, ya. Ya, saya tiba-tiba teringat teman-teman, ya, satu kejadian nyata saya dengar bertahun-tahun yang lalu, ya. Warkop itu 3 grup, ya. Kasino meninggal duluan. Lalu anak-anaknya kasino dijaga dengan baik oleh Indro. Ya, jadi dia melaksanakan Sigalo Wadasuta sebagian, ya. Lanjut. Ini 3 halaman terakhir, saudara-saudari, ya. Bante, kok panjang sekali Bante, hendak selesai-selesai. Ya, namanya Diga Nikaya. Diga artinya panjang, ya. Ini 2 halaman terakhir ternyata, karena yang belakang itu adalah rangkuman, ya. Ada 5 cara bagi seorang majikan untuk melayani para pelayan dan para pekerjanya sebagai arah bawah, dengan mengatur pekerjaan mereka sesuai kekuatan mereka, dengan memberikan makan dan upah, dengan merawat mereka ketika mereka sakit, dengan berbagi makanan lezat dengan mereka, dan dengan memberikan hari libur pada waktu yang tepat. Dan ada 5 cara bagi para pelayan dan para pekerja yang dilayani demikian sebagai arah bawah dapat membalas, dengan bangun tidur lebih pagi daripada majikannya, dengan pergi tidur lebih larut daripada majikannya, mengambil hanya apa yang diberikan, melakukan tugas-tugas mereka dengan benar, dan menjadi pembawa pujian dan reputasi baik bagi majikannya. Dengan demikian arah bawah telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Ada 5 cara bagi seseorang untuk melayani para petapa dan brahmana mereka sebagai arah atas, dengan bersikap baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran, dengan membuka pintu bagi kedatangan mereka, dengan memberikan barang-barang kebutuhan fisik mereka. Dan ada 5 cara bagi para petapa dan brahmana yang dilayani demikian sebagai arah atas dapat membalas. Dapat membalas, mereka akan menjauhkannya dari kejahatan, mendukungnya dalam melakukan kebaikan, berbelas kasihan kepadanya, mengajarinya apa yang belum pernah ia dengar, dan menunjukkan jalan menuju alam surga. Dengan demikian arah atas telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan. Ya, ini habis saudara-saudari. Ya, jadi ini syair penutup dari Sang Buddha. Ya, syair yang indah. Nanti akan saya bacakan. Jadi saudara-saudari, hari ini kita belajar 9 halaman sutta. Saya tidak yakin Anda bisa ingat ajaran ini nanti setelah pulang, karena 9 halaman itu banyak. Ya, saya sudah mengajarkan ini 2 atau 3 kali, saya sendiri belum bisa hafal. Oleh karena itu, saran saya adalah apa yang Anda rasa penting bagi hidup Anda dari 9 halaman ini, Anda boleh kasih tanda, betul ya? Ya, Anda boleh kasih garis. Nanti pulang Anda boleh catat di catatan yang terpisah. Karena saya yakin 9 halaman ini ada yang pas banget untuk Anda, ada yang Anda sudah jalani, jadi Anda tinggal lewat aja. Ya. Akan saya bacakan syair yang disampaikan sang guru. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan. Ibu ayah di arah timur, para guru di arah selatan, istri dan anak-anak di arah barat, teman dan rekan di arah utara, para pelayan dan pekerja di bawah, para petapa dan brahmana di atas,
Ara-ara ini harus dihormati oleh seorang yang baik. Ia yang bijaksana dan disiplin, baik hati dan cerdas, rendah hati, bebas dari keangkuhan. Seseorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Bangun pagi, mencemooh kemalasan, tidak tergoyahkan oleh kemalangan. Berperilaku tidak tercela, cerdas. Seseorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Bergaul dengan teman-teman dan memelihara mereka, menyambut kedatangan mereka, tidak menjadi tuan rumah yang kikir. Seorang penuntun, guru dan teman, seorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Memberikan persembahan dan berkata-kata yang baik, menjalani kehidupan demi kesejahteraan orang lain, tidak membeda-bedakan dalam segala hal, tidak memihak menuruti tuntutan situasi. Hal-hal ini membuat dunia berputar bagaikan sumbu roda kereta. Jika hal-hal demikian tidak ada ibu yang akan mendapatkan dari anaknya penghormatan dan penghargaan, tidak juga ayah sebagaimana seharusnya mereka dapatkan. Tetapi karena kualitas-kualitas ini dianut oleh para bijaksana dengan penuh hormat, maka hal-hal ini terlihat menonjol dan sangat dipuji oleh semua. Mendengar kata-kata ini, si Galaka berkata kepada sang Bagawa, "Sungguh menakjubkan Bagawa, bagus sekali, bagaikan seorang yang menegakkan apa yang terbalik dan menunjukkan jalan bagi ia yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam gelap, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang ada di sana. Demikian pula yang mulia Gotama telah membabarkan dhamma dalam berbagai cara. Sudilah yang mulia Gotama menerimaku sejak hari ini sebagai seorang siswa awam hingga akhir hidupku." Ya. Saudara, kita lihat sedikit ya ringkasannya. Halaman pertama, sila dijaga dengan baik ya. Halaman kedua, jangan menghabiskan harta Anda ya dengan cara yang buruk ya. Perjudian, teman yang jahat, kemalasan ya, hiburan yang berlebihan. Dan yang menjadi topik yang sangat panjang diajarkan Sang Buddha adalah pinter melihat sahabat sejati ya, dan tahu melihat sahabat palsu. Ya, itu semuanya saudara-saudari ya, 1,5 jam lebih sedikit. Ada yang mau bertanya silahkan ya. Karena hari ini pelajaran kita sangat umum, Anda boleh bertanya apa aja ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kalau tidak terjawab, harap maklum ya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu dan menuju mic yang telah disediakan. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam Bante. Tadi saya lihat bagus sekali karena kita ternyata disuruh bekerja yang bagaikan mengumpulkan madu gitu kan, untuk kesejahteraan orang banyak. Nah, saya mau tanya adalah kita sebagai perumah tangga gitu kan, tentu saja punya tanggung jawab. Bagaimana atau mungkin acuannya yang bagaimana? Karena saya pribadi melihat ya, kita perumah tangga itu contoh nih, ada yang karena terlalu kayak mau spiritual sampai pergi ke Dhammayatra India, pulang anaknya nggak bisa sekolah.
karena uangnya nggak ada, dipakai untuk ke India, karena sebenarnya tujuannya baik gitu kan untuk Dhamma Yatra. Jadi kita sebagai perumah tangga gimana acuannya, dimana kita ini pakai uang untuk keluarga dan untuk berdana dengan lebih bijaksana, itu bagaimana mungkin ada acuan porsinya. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Bagaimana saudara-saudari menggunakan harta dengan bijaksana? Ya. Ada sutanya di Anggutara Nikaya. Dalam bahasa Inggris judul sutanya adalah Getting Rich. Ya, saya lupa apa penerjemahannya. Jadi nanti pulang coba dilirik ya. Semoga saya tidak keliru. Anggutara Nikaya Getting Rich. Nah, di suta tersebut atau di suta lainnya yang berhubungan dengan harta, Sang Buddha sebenarnya mengajarkan cara pakai uang yang benar itu kayak apa. Ya, tadi kita sudah lihat ya, kalau pakainya itu kalau masih bisa diporsi-porsi, sebagian besar ditabung, betul ya. Kita bisa melihat bahwa Sang Buddha bahkan meminta kita menabung 50% dan 25%-nya diinvestasikan lagi di pekerjaan kita. Dalam artian kalau kita mahasiswa berarti mungkin untuk beli laptop yang pantas, betul ya. Kalau kita pekerja awal pemula mungkin untuk apapun yang mendukung pekerjaan kita. Kalau sisanya ditabung, kalau nggak ada sisanya gimana Bante? Nah, begitu ya. Bagaimanapun porsinya, di suta yang lain Sang Buddha mengajarkan satu, uang itu dipakai untuk keluarga inti. Orang tua, anak dan istri. Ini wajib dulu. Ya. Setelah untuk keluarga inti, selanjutnya adalah Anda punya uang untuk menghadapi problem. Ya. Problemnya ada apa aja Bante? Problemnya itu ada, kalau zaman dulu raja, bencana banjir, api, betul ya? Nah, kalau zaman sekarang raja apa? Kortex ya. Pajak, betul ya? Pajak harus bayar, betul ya? Kortex ya. Nah, kalau udah kelamaan nggak bayar, disuratin ya. Setelah disuratin, pusing kepala. Curhat ke Bante Abijato. Saudara-saudari, oleh karena itu Anda bagi porsi-porsinya, tapi intinya untuk keluarga inti, lindungi keluarga Anda. Baru setelah itu apa? Saudara kandung ya, lirik dulu saudara kandung Anda. Perlu bantuan enggak? Karena saudara kandung itu kalau istilah orang Tionghoa itu seperti kaki meja yang saling mendukung, betul ya? Kakak adik yang berfungsi baik itu seperti kaki meja. Ya, kalau tidak berfungsi baik ya itu sungguh disayangkan ya. Tapi kalau orang tua yang baik sejak kecil sudah pintar mengajarkan anak-anaknya, ajari anak-anak itu ingat saudara itu seperti kaki meja, saling dukung. Kadangkala kakak besar sedang problem, dia bisa pinjam uang sama adik-adiknya. Nanti gantian. Karena hidup itu bisa aja naik turun, betul ya? Ya, saudara-saudari, lirik saudara kandung. Setelah saudara kandung Anda lirik, teman dan sahabat baik. Ya, itu ada urutannya 11 ya. Saya tidak hafal plek ya, sejauh yang bisa saya ingat. Sahabat dekat, teman dekat. Setelah itu pembantu di rumah Anda. Pembantu di rumah porsinya tinggi loh. Kenapa? Kan hidup barengan, betul ya? Ya, saling menjaga. Lalu teman jauh, ya. Teman baru teman ya, teman ada yang jauh, ada yang menengah ya. Karena sahabat tadi sudah di atas. Ya, itulah urutannya. Urutan terakhir adalah biku dan para pertapa. Jadi saudara-saudari, Anda pedulikan keluarga Anda dulu. Kalau masih ada sisa yang tidak sampai membawa persoalan di rumah tangga, ya, sedikit biaya ini baru dipakai untuk para biku, wihara dan sebagainya. Itu yang paling bijaksananya, ya. Lalu ada yang nanya, kenapa mikirin Bante terakhir? Nggak boleh Bante. Bante harus nomor 1. Saya pagi-pagi aja dana makan ke Bante dulu. Suami saya lupakan.
Contoh ya, ini bercanda ya. Nah, kenapa biku jangan ditaruh terakhir, jangan ditaruh di nomor 1? Karena biku itu yang jaga banyak orang, tidak akan mati. Betul ya? Setiap orang membantu saya sedikit-sedikit aja, saya sudah hidup. Kebutuhan biku itu hanya 4: makanan, jubah, obat-obatan, tempat tinggal. Ya, kalau jubahnya koyak dijahit, ya toh. Nah, jubahnya koyak dijahit. Kadang di kota A tidak ada yang dana jubah, tidak apa-apa, lanjut perjalanan ya. Datang ke Solo banyak yang ngasih jubah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi biku itu banyak yang jaga, saudara-saudari. Menurut saya tidak perlu memprioritaskan. Mungkin ya. Kalau biku itu sudah menjadi guru yang menurut Anda seperti seorang kalyanamita, sahabat baik, ya dia naik ranking 10 jadi ranking 6. Tapi kan itu cuma 1-2 guru, betul ya? Ya, kalau Anda mau memprioritaskan semua biku melebihi keluarga, bangkrut saudara-saudari. Ya, itu beragamanya tidak sehat, beragamanya keliru. Beragama itu untuk meringankan hidup, bukan untuk memperberat hidup. Ya, jadi itu jawabannya ya. Ya, tidak ada sih secara khusus mengenai Damayatra, tapi kalau menurut saya Damayatra juga dilakukan kalau dana benar-benar berlebih aja. Kalau menurut saya, kenapa? Karena masih bisa tergantikan. Ya, saya kasih cerita singkat, sesingkat-singkatnya. Ketika Sang Buddha akan wafat, saudara-saudari, para dewa itu menaburkan bunga-bunga dari atas langit. Ya, bagi yang punya mata dewa itu bisa melihat semua tempat bertaburan bunga-bunga. Lalu Sang Buddha mengatakan, lihatlah Ananda, lihatlah. Para dewa menaburkan bunga-bunga. Sesungguhnya penghormatan tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaranku. Ya. Jadi kepada siapapun yang merasa harus pergi Damayatra belum bisa karena anak masih kuliah ya, karena keluarga masih ada yang harus disokong, tidak usah berkecil hati ya. Karena puja yang tertinggi adalah mempraktikkan ajaran Buddha. Nanti ketika sudah lempang baru ikut Damayatra. Ya. Kalau belum lempang jangan dipaksain ya. Ya. Menurut saya seperti itu. Ya, apalagi sampai berutang ya, itu tidak benar ya. Baik. Jadi saudara-saudari kalau ingin memuja Sang Buddha, sebenarnya, sesungguhnya, tapi ini harus didengarkan dengan hati-hati ya. Yang tertinggi itu bahkan bukan ketika namaskara ke Rupang. Walaupun itu puja, betul ya? Atau memberikan bunga di pohon bodhi, tentu itu adalah puja. Atau namaskara ke Bhikkhu Sangga, ya tentu itu adalah puja. Anda tahu yang tertinggi apa? Susah loh ini. Susah loh, tak kasih tahu ya. Waktu Anda mau marah, panas sampai udah di ubun-ubun ini, ya, udah mau meledak, lalu Anda gosok dada. Ya sudahlah, namanya hidup banyak warna. Itu puja tertinggi kepada Sang Buddha. Beneran ya. Jadi setiap mau marah, nih gosok dada. Saya mau sok-sokan pakai bahasa Jawa tapi tidak bisa. Kalau mau tak kasih lucu pakai bahasa Jawa. Kalau di Medan lucu tak buat bahasa Hokkien. Sok leo lah. Ya udahlah. Nah, kalau yang ketawa berarti ngerti Hokkien ya. Apa Jawanya itu? Ya sudahlah. Nggak ada ya? Ya wes. Ada wesnya. Apa? Wes ya. Jadi kurang marahnya. Ya. Tapi kalau ditambahin kompornya sakarepe dewe, marah lagi. Saya bisanya cuma itu ya, saudara-saudari. Ya, jadi ketika Anda
punya keinginan terlalu banyak, hidupnya sampai terlalu gelisah, malam tidur sampai susah, ya keinginannya banyak sekali seperti gunung tertimbun-timbun. Sebelum tidur renungkanlah ini, ya keinginan jangan terlalu banyak, ya tak perjuangkan satu-satu pelan-pelan, hidup ada prosesnya, betul ya, sabar, itu puja kepada Sang Buddha. Ya, terakhir, susah semua ini saudara-saudari, ya lebih gampang nancap dupa di depan arca, lebih gampang, ya ini susah semua, ya tapi ini yang susah. Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah tapa tertinggi, betul ya, tapa itu meditasi. Jadi meditasi yang paling tinggi levelnya kesabaran. Jadi kalau nanti entah apapun alasannya Anda sangat menderita, sangat kesal, sangat tidak puas, sangat tidak kecewa, sabar ya, keluarin mantranya. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Wis ya wis, yang sabar. Ini puja ke Sang Buddha ya. Ya Bante, tapi saya tetap marah Bante. Udah pakai semua mantra Bante masih marah. Ya wajar, belum arahat, betul ya. Tapi kalau dari 80% marah turun ke 40% bagus enggak? Udah bagus banget. Yang penting marahnya turun aja ya. Marah 75% turun ke 45%, itu udah bagus. Kenapa udah bagus saudara-saudari? Karena Anda enggak meledak. Kalau meledak itu rusak hubungan, betul ya. Jadi marah itu bisa Anda turunin 20% aja Anda udah hebat. Jadi Anda ikut kelas Dharma ini tidak harus selalu mengharapkan kemarahan saya 0 bulat. Sulit saudara-saudari, angel. 0 bulat itu arahat. Tapi Anda mampu nurunin marah setiap mau marah. 25% deh, 30% deh, kepala Anda tidak meledak, betul ya. Kalau demam itu tidak boleh lewat angka berapa? Siapa dokter di sini? 41 derajat ya? Lebih kurang, betul tidak kira-kira? Anggaplah betul ya. Nah cek Google ya. Ada loh angkanya itu, demam itu nggak boleh lewat sekian. Kalau lewat itu bisa merusak otak, bisa step ya, bisa kejang-kejang. Ya, beberapa keluarga sampai nyiapin subsitoria, obat yang dimasukkan ke dubur karena anaknya kalau demam tidak bisa turun. Kenapa? Lewat derajat keberapa anak bisa jadi kurang pinter. Iya, itu bahaya sekali. Jadi ambang batas itu bisa diturunin 25% aja, tragedi tidak terjadi. Ya, saudara-saudari ingat ya, kalau meledak bisa rusak hubungan. Ini bos lagi marah, ini kita udah gerem minta ampun. Pena aja udah diginiin ya, gerem ini. Tapi kalau meledak dipecat. Tapi kalau nggak meledak ya, 70% dikurangi 25%, 45%, panas di dada, nggak sampai dipecat. Kesel aja. Ya, ilmu saya sudah banyak tak turunin di sini ya, di Solo ilmu saya udah habis saudara-saudari. Tapi setelah bertahun-tahun saya tahu Anda sudah lupa, saya datang lagi ya. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, turun marahnya 25%, syukur-syukur 50%. Anda tidak meledak. Pekerjaan awet, hubungan dengan pelanggan awet, betul ya? Hubungan anak orang tua awet, hubungan suami istri awet. Terakhir untuk bagian ini, dan kalau Anda juga melihat orang sedikit marah, Anda jangan marah lagi, dia udah berjuang. Ngerti maksudnya ya? Kalau di depan Anda orang itu marah dan dia berjuang untuk tidak meledak, ya Anda hargai, karena setiap orang punya kemarahan ya. Anda pura-pura aja ndak ngerti ya. Saya punya ilmu saudara-saudari, ilmunya adalah pura-pura ndak tahu. Ini beneran ya. Kalau ada teman atau siapapun kesel sama saya sampai cemberut, surarada ndak mau ngomong, saya pura-pura ndak tahu, saya pura-pura nggak ngerti, saya pura-pura bodoh aja. Kenapa? Dengan tidak merespon marahnya dia,
lebih cepat akur lagi. Ngerti ya? Karena kita pura-pura enggak tahu aja. Ya, tetap manggil gitu, pagi, siang. Padahal kita tahu sifatnya berubah karena kita peka. Tapi enggak apa-apa, namanya orang ya bisa marah, betul enggak? Kalau memang salahnya kita yang berubah. Kalau memang salahnya dia ya udah, kita maklumi. Nanti ada waktu kita bisa diskusi. Tapi ilmunya pura-pura enggak tahu. Ya. Nah, enggak tahu itu bisa berhasil di tempat Anda apa enggak ya. Karena ada orang terbalik ya, temannya marah, lu marah sama gua ya. Saya lihat lu berbeda. Sekarang lu kayaknya rodo ndak mau ngomong sama saya. Ndak selesai. Pura-pura ndak tahu aja. Ya, itu ilmu saya ya. Anda nanti eksperimen ya. Terjawab semua sudah ya. Ya, makasih ya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya, Bapak ini silakan. Ya. Selamat malam Bante Namo Buddhaya. Nama saya Singgih. Pak Singgi. Iya Pak Singgih. Menarik sekali uraian Bante tentang Sigalovada Sutta ya. Tapi saya sering membaca sutta itu selalu didahului dengan kalimat "Oh para biku". Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, apakah ajaran Sang Buddha itu memang eksklusif untuk para biku ya? Ajaran tentang untuk perumah tangga ya seperti Sigalovada Sutta ini jarang kita temui. Itu saja Bante, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jawabannya adalah kalau kita melihat sejarah, sebenarnya saya tidak pernah hitung persentasenya ya, jadi saya tidak tahu persentase ajaran Sang Buddha ke biku berapa persen dibandingkan dengan yang di umat. Tapi kalau tahap-tahap awal Sang Buddha masih umurnya muda, beliau memang punya karakter lebih sering ngajar ke pertapa. Ya, bahkan beliau ketemu umat perumah tangga pun beliau bahasnya cukup berat, sehingga beberapa umat juga mungkin tidak menangkap apa yang beliau sampaikan. Ya, bahkan di pertemuan pertama dengan Tapusa dan Balika, beliau bertemu dua umat yang cukup tertarik dengan dan cukup respect ke beliau. Tapusa dan Balika ini tidak dapat banyak memahami Dharma. Ya, dan kita bisa melihat begitu Sang Buddha mencapai kebuddhaan, beliau datang ke 5 pertapa penyiksa diri, itu levelnya pertapa. Ya, lalu beliau datang ke 1000 pertapa api, juga levelnya pertapa. Ya, lalu kemudian beliau datang ke pemuda yasa, levelnya brahmana. Brahmana di zaman itu bisa dapat pendidikan kitab-kitab suci. Jadi pada umur beliau memang sangat menargetkan kepertapaan. Bertambahnya umur beliau semakin populer dari waktu ke waktu. Ya, semakin terkenal, semakin dikenal. Dan pada saat itu umat awam yang sering datang ke beliau meminta nasihat. Ya, melihat keadaan itu bahwa beliau punya kesempatan juga untuk mengajar umat awam, baru beliau pelan-pelan mulai mengajarkan ajaran beliau. Dalam artian kata sedikit ngurangin tingkat kesulitannya, karena di tahap awal kebanyakan adalah ajaran kepertapaan. Ya, sejauh yang saya telusuri sebenarnya cukup ada ajaran-ajaran Sang Buddha ke sutta, ke umat perumah tangga. Tapi saya pikir memang benar ya, walaupun saya belum cek secara persentase, lebih banyak untuk biku. Karena Sang Buddha lebih sering berkumpul dengan para biku. Ya. Lalu tambahan lagi adalah sutta-sutta yang kita dengarkan ini sebenarnya banyaknya sutta-sutta itu dari 20 tahun terakhir umur Sang Buddha. Karena pada saat itu Bante Ananda tinggal bersama Sang Buddha. Itu adalah umur 60 sampai umur 80. Ya, dan di umur tua beliau itu beliau sudah tinggal di wihara bersama murid-muridnya. Jadi dari start umur 35 tahun beliau mencapai kebuddhaan sampai umur 60 tahun beliau sangat banyak mengembara, tidak banyak menetap di satu wihara. Start umur 60 beliau sudah sepuh,
beliau berpikir saya harus stay di satu tempat. Staylah beliau di Sawati. Nah, lalu beliau memiliki 2 wihara di Sawati. Ya, satu dibangun oleh Bapak Anathapindika, ya, satu lagi Ibu Wisaka. Nah, satu di timur, satu di barat, tapi di kota yang sama. Lalu beliau punya kebiasaan kalau pagi di sini, sore di sini. Kalau sore di sini, pagi di sini. Ya, kalau saya mau begitu bisa di Denpasar. Ada wihara Sakyamuni, ada wihara Asoka. Pagi di Sakyamuni, sore saya di Asoka, ya. Tapi kalau saya mau mendut Solo, ndak bisa, ya. Kecuali naik mobil dan sudah ada tol. Kalau jalan kaki ke Mendut, nah, sampainya 4 hari berikutnya. Saudara-saudari, ini kembali ke pertanyaan Pak Singgih, ya. Ya, jawabannya benar, tapi tidak sesedikit itu juga, ya. Saya pernah ada umat di Jakarta, dia ngumpulin semua suta-suta yang berhubungan dengan umat awam untuk saya. Ya, dia kumpulin. Ternyata tebel juga loh, setebel ini juga. Ya, hasil kumpulan dari umat tersebut. Ya, jadi kalau kita hitung kasar, ya, suta itu mungkin kalau dikumpulin yang bahasa Inggris itu setebal ini, 4 buku utama, Majjhima, Digha, Anguttara, Samyutta, dia menemukan segini yang untuk umat. Ya, itu jawabannya, Pak. Ada bagian mana yang masih penasaran biar saya jawab, ya. Tapi kalau udah cukup, ya syukur. Ada Digha Jano Sutta, ya, Bhagyapaja Sutta namanya, ya. Itu sutta untuk kesejahteraan umat awam. 4 hal dilakukan agar seseorang menjadi kaya. 4 hal dilakukan agar terlahir dalam surga. Lalu di Anguttara Nikaya itu begitu banyak sebenarnya untuk umat, tapi nggak ada judulnya. Ya, dan di Anguttara Nikaya itu kita tidak tahu juga Sang Buddha ngajar untuk siapa terkadang. Sudah langsung inti-inti sutanya, ya. Kemudian cukup banyak diskusi dengan para dewa juga, ya. Manggala Sutta juga dengan dewa, ya. Dewa juga kategorinya umat awam, betul, ya? Ya. Sisanya banyakan adalah Sang Buddha ke para bhikkhu. Ya. Anupubikata, ya, ajaran bertingkat kepada pemuda yasa, itu umat, ya. Kalau kita mau memasukkan pertapa sebagai umat non bhikkhu, ya, ada Maccakapawatana Sutta juga masuk, Adita Pariyaya Sutta juga masuk. Ya, tapi kalau kita mau menganggap pertapa itu sudah seperti bhikkhu, ya itu jadinya ndak masuk. Ya, anumodana, Pak, ya. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mohon maaf Bante, kita buka pertanyaannya berapa lagi ya Bante? Atau kita batasi sampai jam berapa? Ndak tahu. Kalau saya kan ikut peserta, ya. Nah, Saudari Kesia mau sampai jam berapa? Ya, mungkin 2 pertanyaan terakhir saya jawab cepat, ya. Silahkan, 2 pertanyaan terakhir saya jawab cepat. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, ya. Kalau nggak ada, kita pulang, ya. Bante, izinkan saya membacakan pertanyaan yang dari YouTube, Bante. Dari William mengenai karma. Bante pernah menyampaikan bahwa kelahiran dalam suatu keluarga adalah buah karma lampau. Lalu, bagaimana dengan kasus keguguran Bante? Apakah kejadian tersebut lebih berkaitan dengan karma orang tua, karma calon bayi, atau gabungan kondisi tertentu menurut pandangan Dhamma? Mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Ya, terima kasih, ya. Tergantung kondisinya, ya. Kalau sudah dicek semuanya ternyata itu genetik, ya berarti itu adalah karma lampau. Ya, karena genetik itu tidak bisa tercipta secara langsung. Karma lampau kehidupan sebelumnya. Tapi kalau setelah dicek ternyata bukan karena genetik, ya, tapi karena hal-hal lainnya, misalkan karena dia dekat dengan pabrik bahan kimia, lalu dia terpapar bahan kimia itu,
atau misalkan dia kerja di tempat yang radiasinya tinggi, dia terpapar oleh radiasi, berarti itu adalah karma di kehidupan ini. Ya, dalam artian ada sesuatu yang salah ya yang dia jalani di kehidupan ini. Ya, dalam bahasa keseharian kita boleh mengatakan kecerobohan lah, walaupun atau ketidaktahuan karena tidak ngerti. Tapi intinya efek keguguran itu bukan dari genetik ya, tapi dari apa yang dialami saat ini ya. Walaupun nanti ada pertanyaan lagi, kenapa bisa dia ada di sana Bante? Yaitu kalau mau ditelusuri sampai sejauh itu, ada kontribusi kehidupan lampau dan kehidupan ini juga ya. Ya, kalau kadangkala kalau kehidupan lampau itu terus mendorong kita ke tempat yang buruk karena kita punya karma lampau yang buruk, tapi kita punya daya juang saat ini dan kita cermat ya, kita bisa mengubah karma buruk itu ya. Saya kasih contoh. Anda berjodoh sama temen tapi dia jahat, contoh ya, dia jahat beneran, apapun lah jahatnya itu, tapi dia seneng banget sama Anda ditempeli terus, Anda kemana aja dia ikut. Itu karma saat ini atau karma lampau? Karma lampau, jodoh karma toh. Nggak tahu bagaimana dia seneng banget sama Anda diikutin terus. Lalu Anda punya dua respon toh. Kalau Anda membuka pintu peluang untuk menjadi dekat, ya akhirnya Anda dapat teman yang buruk. Tapi kalau Anda sudah punya kesadaran dan kecermatan, sudah ikut dhamma kelas ini misalnya, dan punya keberanian, enggak, saya harus ambil keputusan sebelum nanti semakin dalam, betul ya? Sebelum nanti semakin sulit karena sudah terlalu akrab, saya harus buat keputusan. Walaupun itu sulit, tapi itu upaya saat ini. Akhirnya entah bagaimanapun ceritanya, Anda bisa keluar dari pertemanan itu. Itu bukti bahwa walaupun ada pengaruh masa lampau, tetap respon kehidupan saat ini itu berpengaruh. Tak kasih contoh yang nomor 2. Seseorang lahir di desa yang tanahnya tidak subur, airnya tidak bagus, berbisnis tidak bisa, di sana perputaran uang kecil. Kira-kira kesempatan dia besar atau kecil untuk sukses? Kecil. Tapi tinggal di sana karma lampau bukan? Karma lampau ya. Tapi kalau dia tidak mau menyerah, dia berpikir begini, kalau saya ingin jadi orang sukses, atau apalagi spesifik bidangnya ya, dia ingin jadi ahli reparasi mobil misalkan, itu spesifik sekali, maka dia harus melakukan tekad pertama. Apa tekadnya saudara-saudari? Pindah tempat ya, betul ya. Tempat desanya nggak ada bengkel besar, dia ingin jadi seorang ahli reparasi mobil besar, nggak ada BMW model terbaru lewat di kampungnya, nggak ada. Tapi dia kepengen jadi montir yang hebat. Karma lampau dia itu tetap berjuang menarik dia tinggal di desa itu, betul ya. Dia sudah punya teman, keluarga, tapi respon saat ini itu selalu menentukan. Jadi tidak semuanya kita selalu bisa mengatakan oh itu karma lampau, oh itu karma lampau. Enggak. Karma saat ini selalu ada peranan. Kecuali kalau tadi dalam kasus keguguran kita cerita genetik. Ya genetik 100% karma lampau. Betul ya? Ya, tapi kalau kekeliruan-kekeliruan lain itu ada hubungan dengan kehidupan ini. Nah, oleh karena itu contoh dalam kasus keguguran ini, siapapun yang masih umurnya muda, ya, apakah laki-laki atau perempuan yang kelak akan menikah, ya Anda pelajari hal-hal apa saja yang berbahaya bagi seorang ibu yang sedang hamil. Belajar sebelum kejadian itu akan sangat-sangat membantu. Ya, misalkan tidak boleh aktivitas berat dan yang lain-lainnya dan yang lain-lainnya dan yang lain-lainnya. Daripada setiap ada bencana karma lampau. Setiap ada bencana
karma lampau, yaitu namanya terlalu pasrah, ya. Ya, karma itu sangat terpengaruh oleh tindakan kita saat ini. Saya sakit Bante, karma lampau. Berobat ke dokter, sudah karma. Aduh. Terima kasih ya. Ya, jangan dari YouTube lagi. Terakhir, biasa dari YouTube enggak saya kasih biasanya, tapi tadi sudah terlanjur dibaca. Oleh karena itu satu terakhir yang dari sini. Ya, kalau ada yang mau, silahkan. Habis? Ya, kalau habis ya enggak apa-apa. Ya. Bagus enggak pertanyaan selanjutnya? Coba Mbak Kesia takar-takar dulu. Kalau bagus pertanyaan terakhir. Kalau kurang dimengerti skip aja. Coba. Mengenai hubungan anak sama orang tua, Nah, boleh coba ya. Selamat malam Bante, izin bertanya bagaimana jika ada seorang anak yang demi bisa menikah dengan wanita atau pria yang sudah Ulang, sorry. Ada seorang anak yang Ada seorang anak yang demi bisa menikah dengan wanita atau pria yang sudah terlanjur sangat dicintai lalu mengabaikan orang tuanya. Maksudnya Bante, anak ini diam-diam berhubungan dan orang tuanya hanya diberitahu menjelang hari H pernikahan. Seolah orang tua dipaksa harus setuju, bahkan sampai berpindah keyakinan. bahkan sampai apa? Berpindah keyakinan Bante. Ya. Pertanyaannya? Nggak ada pertanyaannya toh? Makanya saya jarang mau ngambil pertanyaan dari YouTube, karena pengalaman saya mengajar saya selalu puyeng. Kadangkala peserta itu ikut cuma 10 menit lalu bikin pertanyaan. Ya itu sebabnya kalau yang offline pertanyaannya biasanya relate ya dengan pelajaran kita. Tapi ini pertanyaan sebenarnya bagus, saya mengerti ya. Baik. Kira-kira apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana jika seseorang itu menikah dengan wanita atau pria yang sudah terlanjur dicintai lalu mengabaikan orang tuanya? Baik, saya jawab ya. Yang pertama, menikah dengan orang yang dicintai dan benar secara sila, ya dalam artian tidak merebut istri atau suami orang, tidak merebut tunangannya orang, tidak merebut anak yang sudah diperadatkan kalau di zaman Sang Buddha, bukanlah anak di bawah umur, ya, dan tidak dengan paksaan. Itu tidak melanggar sila dalam ajaran Sang Buddha. Jadi pernikahan yang didasarkan atas cinta kasih, kasih sayang, mereka saling menyayangi, tidak keliru dari hal-hal yang tadi, itu sah secara dharma. Itu satu hal ya. Nih jawabnya harus bertahap ya. Yang kedua, tidak terbuka menjelaskan hubungan pacaran kepada orang tua sampai hari hanya itu hanya menyampaikan, itu jawabannya adalah tidak bijaksana ya, tidak bijaksana. Kenapa? Ya karena bagaimanapun kan hubungan suami istri itu akhirnya terkoneksi dengan orang tua ya, jadi jawabannya ya kurang bijaksana ya. Kalau sudah terjadi Bante, ya nasi sudah menjadi bubur ya. Ya itu melanggar sila ndak Bante, melanggar dharma ndak Bante? Ya sesungguhnya dharma tidak mengatur sampai sedetail itu. Oleh karena itu jawaban saya adalah kurang bijaksana ya. Alangkah lebih baik dikomunikasikan sejak awal ya. Lanjut lagi, tiba-tiba Bante memberitahu, jadi orang tua sudah sangat terpaksa harus menerima. Karma buruk ndak Bante? Ya. Jawabannya adalah karma buruk itu
jika niatnya buruk. Ya, karma buruk itu jika niatnya buruk. Tapi kalau dia tidak dengan niatan buruk, ya tidak karma buruk sebenarnya dalam dharma. Apa Bante maksudnya tidak dengan niatan buruk? Kadangkala mungkin dia tahu hubungannya tidak mungkin disetujui. Mau ngomongnya takut, betul ya? Berarti kan bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar takut, ya. Ya, atas dasar takut itu bukan karma buruk, tapi tidak bijaksana juga. Ada efeknya juga. Efeknya apa? Ya, bisa terjadi keretakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jawaban terakhir saya, hidup berumah tangga itu rumit. Akhirnya saya menjadi biku. Ya, tapi dari pertanyaan ini saudara-saudari dapat satu ilmu, ya. Ada yang kita kategorikan melanggar sila, betul ya. Ada karma buruknya. Ada yang kita kategorikan kurang bijaksana. Alangkah lebih baik kalau demikian. Ya, itu jawaban dari saya. Anumodana, terima kasih. Ya, kita tutup ya saudara-saudari, ya. Kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk saudara-saudari semua. Semoga apa yang saudara-saudari cita-citakan, cita-cita yang baik, semua dapat terwujud dan terlaksana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.